Halo semua, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang lingkaran juga. Ini bagian yang berikutnya yaitu bagaimana nantinya kedudukan garis terhadap lingkaran, gitu ya. Nah, jadi kedudukan garis terhadap lingkaran nanti dia ada 3 keadaan ya, sama seperti posisi titik, tidak jauh berbeda ya. Jadi misalkanlah ada lingkaran dengan persamaan umum, ini kita buat ya. Nah, lalu ada keadaan nanti 3 A, B, C saya buat. A itu adalah keadaan di mana garis itu memotong lingkaran. Garis memotong lingkaran bisa juga nama lainnya nanti garis berada di dalam lingkaran, kan bisa juga seperti itu. Yang kedua ada dia B, garis menyinggung lingkaran. Ini dia ya, kalau bersinggungan ingat dia harus satu titik. Lalu selanjutnya ada dia C, yaitu garis di luar lingkaran. Nah, keadaan C garis luar lingkaran ini bisa juga nama lainnya garis tidak memotong maupun tidak menyinggung gitu ya. Nah, ini persamaan umum lingkaran, ini persamaan umum garis ya. Garisnya adalah AX tambah BY tambah C itu secara umum. Nah, langkah pertama dalam hal pengerjaan soalnya nanti ya memeriksa keadaan di dalam atau di luar yaitu substitusi dulu X atau Y pada garis. X atau Y, X saja atau Y saja, jangan dua-dua. Pada garis ke persamaan lingkaran. Jadi kalau udah kamu substitusi, contohnya gini ya. Misalkan kamu dapat ada garis 2X kurang Y sama dengan 5 contohnya. Maka yang kamu cari di sini coba cari X-nya. Bisa aja dia kan X-nya itu sama dengan 5 tambah Y per 2 begitu. Cuman kan lebih enaknya kita rasa bahwa kita mengambil Y-nya saja langsung, yaitu Y sama dengan pindahin Y ke kanan kan jadinya 2X kurang 5. Nah gitu. Ya, lah dia jadinya kan. Nah, jadi itulah maksudnya substitusi X atau Y-nya. Cari Y-nya atau X-nya gitu. Tergantung mana lah yang kau rasa paling mudah kan begitu. Nah, udah dapat kamu cari apanya, kamu X atau Y-nya, substitusi gitu ya. Substitusilah dia ke persamaan lingkaran ya. Substitusi ke persamaan lingkaran ini dia lingkarannya. Jadi kalau kamu mencari X contohnya, Y contohnya tadi 2X kurang 5, gantilah setiap Y pada lingkaran itu menjadi 2X kurang 5 contohnya begitu. Ini Y ganti dia 2X kurang 5 gitu. Jadi disubstitusi ke lingkaran. Jadi kalau saat kamu substitusi dia ke lingkaran, maka kamu akan memperoleh dia suatu persamaan kuadrat yang baru. Kalau kamu tadi mengganti Y menjadi X, maka nanti dapatlah dia MX kuadrat tambah NX tambah P. Jadi artinya persamaan kuadrat dengan variabel X. Ya. Lalu bisa juga dia nanti kalau kamu substitusi X, yaitu dapatlah persamaan kuadrat juga dia dengan variabel Y. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu udah dapat mau persamaan kuadratnya, kamu periksalah. Periksa. Apa yang diperiksa? Yaitu ya, kalau diskriminan lebih besar dari 0, itu berarti dalam keadaan A lah dia. Apa tadi keadaan A? Dia itu memotong lingkaran gitu. Kalau dia sama dengan 0, berarti dia B. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka dia C. Gitu. Nah, kamu ingat nggak apa itu diskriminan? Diskriminan itu adalah B pangkat 2 kurang 4AC. Siapa itu si B? B itu adalah koefisien X. Jadi dalam hal ini B-nya ini N. Ya. Kurang 4 kali AC. Siapa itu A? A itu adalah koefisien dari X pangkat 2-nya. Siapa itu C? Semua yang tidak mengandung unsur X maupun X kuadrat. Atau Y kuadrat. Atau konstanta. Nah gitu ya. Nah, supaya lebih mengerti, ya coba kita langsung masuk ke soal. Nah, contohnya begini. Ada saya buat di sini contoh jika lingkaran ya, lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat ya, ditambah 4X kurang 9Y kurang 10 sama dengan 0, dan ada garis Y sama dengan MX kurang 1 saling berpotongan ya, saling berpotongan. Bahkan nanti yang utama diskriminan lah dalam benakmu, pasti dia positif atau lebih besar dari 0. Nah, jadi kan dibilang di situ garisnya Y sama dengan MX kurang 1.
Nah, berarti kan udah langsung gampang dia gantikan aja y-nya ke persamaan lingkaran gitu. Ya nggak usah lagi kamu cari x. Nanti kan dapat x-nya kan dalam bentuk pecahan dia. Yaitu apa? Y tambah 1 bagi m. Nggak usah cari x-nya. Nah, kita substitusilah setiap y pada lingkaran, ini y, ya kan? Y itu kita gantikan dia menjadi mx kurang 1. Ini mx kurang 1-nya. Gitu ya. Tambah 4x kurang 9. Ini tadi y kan, 9y. Maka kita ganti y-nya mx kurang 1 kurang 10 gitu. Nah, udah kamu substitusi y-nya, maka coba jabarkan yang pangkat 2. Kita jabarkan pangkat 2-nya, mx kurang 1 kuadrat kan m kuadrat x kuadrat, dikurang 2mx, tambah 1. Ini min 9-nya saya kalikan ke dalam, min 9mx, ini dia. Min 9 kali min 1 kan dia 9, kurang 10 sama dengan 0 gitu. Nah, berarti dengan demikian kita kelompokkanlah dia siapa-siapa saja yang memiliki x kuadrat. Siapa itu? Dari sini x kuadrat, dari sini m kuadrat x kuadrat. Nggak ada lagi kan? Berarti dengan tarik keluar x kuadrat, dari sini kan m kuadrat. Dari sini 1, berarti m kuadrat tambah 1 gitu. Lalu ambil koefisien x-nya. Dari sini kan ada x-nya yang ini. Maka yang kita ambil koefisiennya min 2m, ya kan? Lalu di sini ada min 9m. Saya tarik keluar minnya, berarti 9m tambah 2m gitu. Ini 4x, berarti dia 4 koefisiennya. Maka jadinya yang mengandung unsur x itu adalah 4. Ini dia 4-nya. Min 9m minus buka kurung 9 kali 9m kan sama dia, min 9m. Lalu 2m, ini dia min 2m-nya tadi. Lalu konstantanya siapa? Ini nggak ada x-nya. 1 tambah 9 berapa? 10. Nah, ini dia 10-nya. Maka dengan demikian, ini 10 kurang 10 habis. Kita perolehlah jadinya persamaannya 9m tambah 2m itu sama dengan 11m. Min ya, min 11m. Karena dia tadi 9m tambah 2m-nya itu dalam kurung. Nah, ini kita dapat persamaan kuadrat yang baru tadi. Berarti dalam hal ini coba sebutkan siapa A-nya. Iya, yang inilah jadinya si A kan begitu. A itu adalah koefisien x kuadrat, B itu adalah koefisien x, C itu adalah tidak ada di sini, maka anggap dia 0. Kita arahkan dia diskriminan lebih besar dari 0, berarti kan B kuadrat. Siapa B-nya? 4 kurang 11M kuadrat. Kurang 4 kali A-nya M kuadrat tambah 1, C-nya 0. Maka ini langsung hilang, karena dikali 0. Gitu ya. Maka kalau udah seperti itu dia, kita perolehlah dia 4 kurang 11M pangkat 2 besar dari 0. Ingat, bilangan pangkat 2 selalu lebih besar dari 0. Berarti bisa kamu abaikan dia pangkat 2-nya, lalu 4 kurang 11M-nya itu langsung kamu anggap dia tidak boleh sama dengan 0. Nah gitu. Ya. Berarti dengan demikian, langsung carilah nilai M-nya kan. M berarti sama tidak sama dengan 4/11 gitu. Terserah M-nya berapa, tapi dia harus bilangan real, tapi tidak boleh sama dengan 4/11. Nah gitu dia, karena kan dia dimintakan lebih besar dari 0. Jadi artinya gini, contohlah ini garis bilangan, disinilah letak dari 4/11 itu. Nah, dia tidak boleh sama dengan yang di sini gitu, tidak boleh sama. Berarti arahnya boleh kemana? Boleh ke kiri kan gitu, lebih kecil, boleh dia ke kanan gitu. Nah gitu dia kira-kira ya. Oke, itu dia contoh yang pertama. Coba kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, coba perhatikan ini. Contoh lagi ya, kita buat di sini. Dibilang di situ bahwa jika lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x kurang 9y kurang 10 sama dengan 0 dan garis saling berpotongan lagi gitu ya. Tentukan panjang segmen garis dalam lingkaran ya. Kalimat untuk yang ini, panjang segmen garis dalam lingkaran ini ya. Bisa juga kalimatnya gini. Karena dia berpotongan, dia tanya berapa jarak titik potongnya. Nah, bisa juga seperti itu pertanyaannya. Sama itu kalimatnya, definisinya ya. Nah, jadi bagaimana cara ngerjainnya? Pertama, substitusi dulu. Cari X, kan ini garisnya. Coba cari X-nya. X-nya kan berarti Y tambah 1. Atau Y-nya adalah X kurang 1. Sama seperti tadi, ganti salah satu. X saja atau Y saja, jangan dua-dua.
Kemana? Ke persamaan lingkaran. Mana persamaan lingkarannya? Ini tadi. Nah, begitu. Nah, berarti kalau kita substitusi lah contohnya si Y. Saya menggunakan substitusi Y. Coba paham belajar yang aktif. Saya di sini kan, di video saya kan membawa Y sama dengan X kurang 1. Coba kamu mensubstitusi X sama dengan Y tambah 1. Nah, gitu. Sama nggak hasilnya? Atau palsu nggak semua yang diajarkan sama Pak Setanggang? Begitu. Nah, coba dulu. Sama nggak dia 7 per akar 2? Kalau seandainya kita coba X sama dengan Y tambah 1 di catatan. Gitu ya. Nah, jadi saya mencoba Y sama dengan X kurang 1. Kita ganti setiap Y dengan X kurang 1. X kuadrat. X kuadrat. Ini Y kuadrat. Berarti Y diganti X kurang 1. Kuadrat. Tambah 4X kurang 9. Ini tadi Y kan? Yang ini kan? Kurang 10 sama dengan 0. Begitu. Maka dengan demikian kan, kita kuadratkan dia. Ini juga kita kalikan nanti. Maka dari sini kan X kuadrat. Dari sini X kuadratnya juga ada 1. Berapa jadinya? 2X kuadrat gitu. Lalu koefisien X. Dari sini nggak ada. Dari sini ada negatif 2X. Negatif 2X ditambahkan 4X itu adalah 2X. 2X dikurang 9 kali X. Kan dia minus 7X. Inilah dia minus 7X-nya. Lalu di sini tidak ada konstanta. Di sini ada konstanta. Berapa? 1. Tambah ini nggak ada. Ini ada. Berapa? 9. 1 tambah 9. 9 kali minus 1 kan 9. Tambah 1, 10. Kurang 10, 0. Maka konstantanya hilang. Tinggallah kita peroleh yang ini. Gitu. Maka dengan demikian kan, kita tarik keluar X. Berarti dalamnya jadinya 2X kurang 7. Sama dengan 0. Dapatlah di sini ada 2 nilai X. Siapa aja? Yang ini X-nya 0. Ya. Untuk yang ini X-nya itu 7 per 2 gitu. Ya. Nah, berarti saat X-nya 0, berapa nilai Y? Kan kita mencari titik. Ini titik X-nya, ibaratnya absisnya sudah dapat 2. Bagaimana cara mencari ordinat atau Y-nya? Substitusi ke lingkaran, ya, ke persamaan lingkaran ini tadi, ya, atau ke garis, gitu. Kita substitusi ke garis biar lebih mudah. Berarti saat X-nya 0, Y-nya min 1. Maka titik yang pertama, titik potong garis tersebut terhadap lingkaran pertama adalah 0,-1. Yang kedua, tadi kan ada X-nya 7 per 2. Substitusi lagi ke garis, maka dapat nanti dia Y-nya 5 per 2. Maka koordinat titik B itu yang lain, ya, kita misalkan dia B, itu 7 per 2, 5 per 2. Nah, gitu ya. Maka kalau dalam gambar keadaannya seperti ini dia. Nah, gitu. Ada lingkaran, dipotong oleh garis. Pasti ada 2 titik potongnya. Di mana? Di A udah kita dapat 0,1 min 1. Di B 7 per 2, 5 per 2. Udah dapat titik potongnya. Jadi kalau ditanya titik potong, udah bisa lah kan begitu kan. Nah, kadang mau tanya, berapa jarak titik potongnya? Atau berapa panjang segmen garis yang ada di dalam lingkaran. Inilah dia panjang segmen garis si AB itu yang ada di dalam lingkaran. Nah, bagaimana cara mencari panjang AB? Simbol mencari panjang bisa kamu ambil dia mutlak AB, itu sama dengan akar dari, ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari jarak antar titik gitu. Jadi jarak antar titik kan dia selisih X kuadrat. Selisih X-nya kan 7 per 2 dikurangkan dengan 0. 7 per 2 kurang 0 kan 7 per 2. Pangkat 2-nya berarti 7 per 2 pangkat 2. Gitu. Tambah selisih dari Y kuadrat. Selisih dari Y itulah 5 per 2 dikurang min 1. Inilah dia 5 per 2 kurang min 1. Kuadrat gitu. Jadi kita kuadratkan 7 per 2 kuadrat itu 49 per 4. 5 per 2 kurang 1. Berapa itu 5 per 2 kurang 1? 5 per 2 tambah 1 ya kan. Berarti 5, 2 kali 1 2 tambah 5 7. Berarti 7 per 2. Pangkat 2, 49 per 4 juga. Jadi ada 2 kali 49 per 4. Karena kan ditambah. Maka akar dari 49 itu 7. Akar dari 4 itu 2. Akar 2 nggak ada. Maka saya buat akar 2 di sini. Atau penulisan yang ini sama juga dengan 7 akar 2. Sama-sama kita kali akar 2 atas bawah. Nah, jadi panjang segmen garisnya itu adalah 7 per akar 2. Begitu. Itulah dia cara yang pertama, gitu ya. Ini cara pertama. Ada cara lain dalam mengerjakan soal ini, gitu. Cara lainnya gimana? Nah, ini cara lainnya. Ini cara 2 lah. Nah, cara 2 ini
sketsanya gini, ada lingkaran ya. Lingkarannya sudah kita ada persamaannya, yaitu ini tadi kan, x kuadrat tambah y kuadrat tambah 4x kurang 9y kurang 10. Bisa nggak kamu tentukan koordinat titik pusatnya? Bisa. Bagi min 2 koefisien x-nya, berarti dapat dia min 2 di sini. Bagi min 2 di sini, berarti 9/2 di sini ya kan. Nah, lalu selanjutnya coba cari jari-jari. Jari-jari lingkaran tersebut. Makanya kita kan belajar kemarin kan yang paling utama kan pusat sama jari-jari kan. Berarti cari jari-jari kan a kuadrat 4 kuadrat ini dia. Lalu tambah b kuadrat min 9 kuadrat ini dia. Per 4 dikurangkan dengan konstantanya. Konstantanya adalah min 10. Nih. Ya. Maka dengan demikian kita hitung-hitung nanti ini akan dapat dia jari-jarinya akar 137/4. Jadi sketsa dari pertanyaan soal kira-kira gini. Ada sebuah garis memotong lingkaran. Garisnya warna merah saya buat. Persamaannya ada x kurang y kurang 1 sama dengan 0. Jadi katakanlah titik pusatnya titik pusat O. Ingat ya, O itu tidak selalu 0,0. Penamaan bisa aja dia menggunakan O. Jadi min 2,9/2. Ya, min 2,9/2 pusatnya tadi. Ada garis di dalam lingkaran tersebut yang memotong. Berarti coba saya gambar dia jadi seperti ini. Ini namanya O. Saya tarik dari O ke A. O ke A itu kan berarti jari-jari itu. Iya kan? O ke A. Nah, lalu O ke B juga jari-jari kan begitu. Nah, yang ditanya kan A ke B. Ingat, kalau saya tarik garis tinggi dari O ke C, maka panjang AC akan sama dengan panjang BC gitu. Sama panjangnya. Udah pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, berarti kan dengan demikian, pertama coba kita cari jarak titik ke garis gitu. R sudah ada kita cari tadi, akar 137/4. Coba kita cari berapa O ke C, itulah kita namakan dia T. T itu bisa dicari jarak titik ke garis tadi, titiknya kan min 2,9/2. Garisnya A-nya berapa di sini A-nya? 1, B-nya berapa? Min 1, C-nya min 1 ya kan? Nah, ingat nggak rumus jarak titik ke garis? Yaitu apa? AX tambah BY tambah C ya per akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya kan? Maka dengan demikian A-nya itu kan dia 1 kali min 2 ini. Lalu B min 1 kali 9/2. Inilah dia min 1 kali 9/2. Ya, dikurang 1 karena C-nya min 1 kan. Dibagi akar dari A kuadrat 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Nah, jarak titik ke garis, ingat ya. Maka nanti kita hitung dia, ini dapatnya min 2 ya, coba hitung. Minus 2, ini min 1 kali 9/2, minus 9/2 kurang 1. Berarti ini kan minus semua. Berarti dengan kan min 2 kurang 1 kan min 3. Samakan penyebutnya, berarti min 3 kali 2 kan min 6. Kurang 9, min 15. Min 15/2, begitu. Bagi akar 2. Ingat, jarak, ini kan jarak ini, jarak titik. Kan mutlak kan, nggak boleh negatif. Berarti kita ambil dia 15/2 per akar 2 kan jadi ini dia. Itulah T-nya. Gitu ya. Maka antara R dengan T sama AC itu terbentuk dia segitiga siku-siku, di mana berlaku berarti Pitagoras. Maka untuk mencari AC, ini AC, kan berarti sisi miring kuadrat itu R kuadrat, dikurang T kuadrat gitu. Akar dari R kuadrat kurang T kuadrat itu sama dengan akar dari R kuadrat, berarti akarnya hilang, 137/4, dikurang T kuadrat, ini dikuadratkan. Dikuadratkan ini berarti 15/2 kan 225. 2 akar 2 pangkat 2 kan 8. Sama-sama per 8 kita buat, berarti ini harus kita kali 2 lagi. Dapat dia 274, kurangkan dengan 225, dapat nanti akar 49/8. Nah, akar 49/8, akar 49 itu 7, akar 8 2 akar 2. Itu adalah AC. Ya, AC-nya adalah 7/2 akar 2. Ingat tadi kan, kalau AC adalah 7/2 akar 2, 7/2 akar 2, maka kan dengan demikian AB, kan ditanya AB. AB kan berarti 2 kali dari AC. Karena tadi letaknya di tengah kan. Nanti 2 kali 7/2 akar 2, 2-nya habis, maka dapat juga dia 7 per akar 2. Sama nggak jawabannya? Sama kan?
Nah, gitu ya. Oke, itulah dulu pembahasan kita tentang kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Lengkapi kembali catatannya. Sekian dari saya, selamat pagi.